ini mana gayanya, ayo semua. Ayo, apa kabarmu hari ini? Baik, amat baik, luar biasa. Hahaha. Tepuk tangan semua. Puji nama Tuhan. Semua dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan, semua dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu ya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Kita dan semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kesehatan kepada tubuh kita sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Nah, anak-anak semua, mengawali pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Semua siap? Siapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Tuhan. Sudah siap? Ikuti Ibu ya. Iya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Tuhan Yesus, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami semua dan memberkati kami supaya kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anak, kita sudah berdoa. Ibu cek seperti biasa ya kehadiran kita semua ya. Nah, Agnes Dewi, ya hadir ya. Arga, Christine, Hernando, Patan, Fernando, Irfan, Noel. Baik, hadir semua ya. Iya, luar biasa. Kalau seandainya ada yang tidak bisa hadir, dalam keadaan sakit atau ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa hadir, harus kasih tahu Dewan Guru ya, memberikan surat keterangan atau bisa ditelepon ya, atau bisa langsung dikasih tahu ke rumah gurunya kalau memang tidak bisa hadir. Nah, anak-anak semua, kita berdiri semua. Kita sama-sama bernyanyi ya. Lagunya berjudul Tinggallah Jalan Yesus. Semua berdiri ya. Siap? Nanti sambil bertepuk tangan. Dan Yesus jadilah muridnya. Semua adalah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Bait yang kedua ya, sama-sama bait yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Semua hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ya, semua tepuk tangan. Silakan duduk semua. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, anak-anak kita sudah bernyanyi. Sudah mandi belum tadi pagi? Sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Sehat. Harum, cantik semua, tampan semua. Bersih semua ya, rapi. Iya, luar biasa. Semangat
semua. Nah, anak-anak, ada yang pernah berdoa sesudah bangun tidur? Tadi pagi sesudah bangun tidur? Berdoa tidak? Oh, Dewi berdoa. Noel juga berdoa. Hebat, tepuk tangan. Yang lain? Oh, Pren juga berdoa. Hebat ya. Semua anak-anak ibu hebat. Nah, kalau yang belum, mulai hari ini ya, semuanya belajar untuk berdoa sesudah bangun tidur ya. Nah, anak-anak, ada yang pernah berdoa untuk orang tuanya? Ada? Oh, Noel. Hebat. Nah, Noel pernah berdoa untuk orang tuanya. Kalau Patan pernah tidak? Oh, belum pernah. Coba Kristi? Pernah juga? Hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Anak-anak ibu hebat semua, luar biasa semua. Ya, mendoakan orang tua. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada? Dewi, betul. Pelajaran minggu yang lalu yaitu tentang perlunya sikap saling tolong-menolong dalam keluarga. Betul. Tepuk tangan dulu untuk si Dewi. Luar biasa, Dewi. Hebat, masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu ya, Wi ya? Nah, anak-anak semua, pelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang sikap saling tolong-menolong dalam keluarga. Anak-anak, ibu mau tanya, siapa ya yang masih ingat? Yang disebut dengan keluarga inti itu siapa? Oh, Christine, apa Tin? Ada ayah, betul. Ada apa lagi? Ibu, betul. Dan juga, iya ada gambarnya kan? Ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Hebat. Tepuk tangan untuk si Christine. Iya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perlunya sikap saling tolong-menolong dalam keluarga. Nah, yang disebut dengan keluarga itu tadi Christine bilang ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Ya, sesuai dengan lagu kita tadi. Kalau hidupmu mau diberkati, hidupmu berlimpah kasih karunia dari Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Betul, Hernando. Iya, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu ya, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang orang tua adalah wakil Allah ketika kita berada di dunia. Nah, oleh karena itu, kalau orang tua adalah wakil Allah, seharusnya kita juga harus menghormati orang tua. Ya betul, kita harus menghormati orang tua kita yang ada di rumah. Ya, iya, memang harus dihormati. Nah, selain dihormati, kita harus ngapain? Kita harus taati. Yang ditaati apa? Oh iya, betul, perintahnya. Coba Irfan, apa yang harus ditaati? Kalau dia suruh-suruh, iya itu perintah ya. Kalau disuruh-suruh, kata si Irfan ya. Nah, itu yang harus kita taati. Nah, sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus menghormati dan kita bersyukur karena ada sudah keluarga, ada mama kita, ada papa kita, ada anak-anak kita ya. Kita sudah hidup rukun dalam keluarga, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, caranya, salah satu caranya kita bersyukur kepada Tuhan atas anggota keluarga kita seperti dalam gambar tersebut adalah dengan mentaati perintah orang tua. Ya, paham? Nah, anak-anak semua, mari kita baca bersama-sama Kolose pasal 3 ayat 20. Semua ya? Sama-sama semua. Kolose
tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita mau diingatkan. Kita kan bersyukur kepada Tuhan. Nah, salah satu cara kita tadi bersyukur kepada Tuhan adalah dengan mentaati orang tua, taat pada orang tua. Firman Tuhan ini juga mengatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, nah, siapa tadi yang disebut keluarga? Apakah hanya cuma ayah ibu? Tidak, ada juga nenek kakek kita, ada juga paman kita, ada juga bibi kita. Itu juga harus kita syukuri dengan mentaati mereka. Tidak hanya papa mama kita saja, tidak. Ya, ada juga nenek kakek, berarti yang masih memiliki nenek kakek atau paman bibinya, itu harus disyukuri dengan cara mentaati mereka. Ya, kita mentaati semua perintah orang tua, kita dengarkan, kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian ada yang mengerjakan sesuatu? Ada? Apa, Wi? Apa pekerjaannya tadi? Oh, bantu nyapu ya? Nah, betul. Si Irfan ngapain tadi pagi? Langsung makan. Langsung makan. Kalau Noel, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah atau sesudah bangun tidur, apa yang dikerjakan? Coba Noel. Oh, merapikan bantalnya. Oh iya, merapikan tempat tidur, kata Noel. Betul. Nah, siapa lagi? Christine, bantu jaga adik pas. Bantu jaga adik ketika mama lagi masak, boleh juga ya. Nah, tadi ketika mengerjakan itu disuruh enggak? Oh, Dewi disuruh. Kalau Noel? Tidak. Kalau si Irfan? Oh, tidak. Kalau Christine? Disuruh ya karena mama mau masak? Iya, betul. Nah, ada yang disuruh, ada yang tanpa disuruh. Kalau anak-anak semua melakukan itu tanpa menunda-nunda, tanpa bilang tunggu dulu. Tunggu dulu, Ma. Tunggu dulu, Pak. Ya. Kalau kita melakukannya dengan baik, berarti kita sudah melakukan tanggung jawab namanya. Kita sebagai anak bisa disebut sebagai anak yang bertanggung jawab ketika kita berada di rumah. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang ini ya, tanggung jawabku di rumah. Kita baca sama-sama. Apa materinya hari ini? Tanggung jawabku di rumah, ya. Bacaan Alkitabnya dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini, anak-anak ya. Nah, anak-anak semua, kalau kita sudah melakukan tanggung jawab, melakukan pekerjaan seperti itu dengan baik, itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Manfaatnya adalah kalau kita melakukan itu, setidaknya mama papa kita di rumah itu bisa kita tolong, bisa kita bantu kalau kita sudah melakukan itu. Ya, itu manfaat kalau kita sudah melakukannya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, perhatikan sama-sama ya. Perhatikan sama-sama. Yaitu tujuan pembelajarannya. Perhatikan ya. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kalian ya, anak-anak ya. Nah, peserta didik dapat meyakini keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah dengan ucapan syukur. Kita bersyukur karena keluarga kita, ya,
Keberadaan keluarga itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, anak-anak dapat membiasakan perilaku bertanggung jawab itu dalam keluarga. Ya, membiasakan dirinya untuk bertanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, anak-anak semua dapat menyebutkan contoh tindakan bertanggung jawab di rumah. Ya, kalian menyebutkan contoh bertanggung jawab itu bagaimana sikapnya di rumah. Kemudian yang keempat, peserta didik kalian semua dapat menyimpulkan contoh tanggung jawab nanti melalui cerita Alkitab yang akan Ibu bacakan atau yang akan Ibu ceritakan nanti dan kalian dengarkan ya. Kemudian yang kelima, ya, ada yang mau mewarnai? Mau semua? Baik. Yang terakhir sebagai tujuan pembelajaran nanti Ibu akan bagikan lembar yang bisa kalian warnai. Kalian bisa mewarnai. Sebagai salah satu contoh sikap kita bertanggung jawab di rumah itu seperti apa? Itu nanti diwarnai ya. Nah, anak-anak, itu menjadi tujuan dari pembelajaran kita tentang tanggung jawab ketika kita berada di rumah. Nah, anak-anak semua, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, ayo berdiri semua. Tepuk semangat. Bisa kan? Masih ingat? Iya, hebat. Ingat semua. Silakan berdiri. Sudah berdiri semua? Iya. Baik. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, anak-anak ada yang tahu arti tentang tanggung jawab? Ada? Ada yang tahu? Bantu ibu, apa Tim? Bantu ibu menyapu. Boleh. Itu contoh ya. Contoh kita bertanggung jawab. Patan apa Patan? Apa menurut Patan tanggung jawab itu apa artinya? Membantu mencuci piring. Boleh. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Dewi. Si Christine tadi bilang? Oh, dia bilang bantu jaga adik ya Wia? Iya, betul. Membantu menjaga adik juga. Boleh. Itu sebagai salah satu contoh ya. Ada lagi? Ada? Tidak ada. Nah, kalau melakukan tanggung jawab itu tadi, melakukan pekerjaan itu, kalau kita tunda-tunda, ada tidak akibatnya? Oh, dimarah mama ya kalau tidak dijaga adik. Iya, betul, punya Christine. Kalau adiknya tidak dijaga dengan baik, dimarah sama mama. Boleh, itu sebagai akibat. Kalau kita tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Nah, anak-anak, mari kita lihat dengan sesama ya nanti ini gambar bagaimana seseorang anak melakukan tanggung jawabnya dan yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, bacaan Alkitabnya dari Matius 21 ya. Kita belajar dari Alkitab Matius 21 ayat 28 sampai yang ke-32. Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Ya kan? Nah, judulnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Iya. Kita baca sama-sama. Ya. Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Nah, ini gambar siapa? Anak-anak sekalian lihat, ini gambar. Iya, ini gambar Tuhan Yesus. Ini orang banyak yang mendengarkan Tuhan Yesus ketika ia sedang berbicara. Ya. Nah, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Tetapi, baca ya, apakah pendapatmu tentang ini? Ya, perhatikan gambar selanjutnya. Seorang mempunyai dua
berkata, ini yang itu adalah anak yang sulung. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Ya. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Mana anak yang kedua? Ini gambar anak yang kedua. Ya. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian anak yang kedua itu menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya, orang banyak tadi menjawab, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya kepadanya. Demikian bacaan dari firman Tuhan tersebut. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar selanjutnya. Ya, perhatikan gambar selanjutnya. Siapa ya? Tadi yang dikatakan yang pergi ke, yang melakukan perintah ayahnya, siapa? Betul, hebat semua. Anak yang kedua. Kalau anak yang kedua, kalau dia tidak punya adik lagi apa namanya? Si bungsu ya? Iya, si bungsu. Anak yang kedua yang melakukan. Pertanyaan Ibu, tadi anak sulung jawab apa ya? Ada yang masih ingat? Tadi anak sulung menjawab apa? Betul sekali. Ya, betul ya Hernando. Hernando bilang, baik Bapak. Dia menjawab, baik Bapak. Ya. Dengan lembut, dengan sopan dia menjawab, baik Bapak. Anak yang kedua bilang apa? Atau si bungsu bilang apa? Aku tidak. Betul, aku tidak mau. Ya, dia menjawab aku tidak mau. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar selanjutnya. Siapa yang melakukan tanggung jawabnya menurut kalian? Bagaimana akhir dari cerita tersebut? Coba ada yang bisa bantu Ibu baca? Noel, ayo coba. Coba Noel baca yang bagian yang di dalam ini apa bacaannya Noel? Ya? Iya, anak kedua telah sampai di kebun anggur tapi kakaknya tidak datang. Berarti yang melakukan kehendak ayahnya atau yang melakukan tanggung jawabnya siapa? Anak yang kedua. Betul sekali. Tepuk tangan semua ya. Nah, melalui cerita dari dua anak ini, kalau tadi si anak yang sulung berkata, baik Bapak, tetapi ternyata itu hanya janji yang ia ucapkan. Hanya di mulutnya saja. Hanya ucapannya saja, ternyata ia tidak melakukannya. Bagus tidak? Tidak ya. Anak yang kedua menjawab, aku tidak mau. Tapi ia kemudian menyesal, ya. Ia menyadari kalau sebenarnya kalau orang tuaku memberi perintah berarti aku harus melakukan. Ada tanggung jawabku di sana dan ia pergi juga akhirnya ke kebun anggur ya. Kemana tadi? Ia pergi ke kebun anggur ya, sesuai dengan perintah ayahnya. Nah, anak-anak semua melalui cerita ini, tadi siapa yang lebih taat?
dan berdasarkan cerita tadi ketika Yesus bercerita kepada orang banyak, mereka menjawab, siapa yang melakukan? Yang terakhir, ya, anak yang kedua. Kita semua, anak-anak semua, ketika kita melakukan perintah ayahnya tadi, dari cerita itu ya, ketika ia melakukan perintah ayahnya berarti ia sudah melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau ia menolak, dia hanya di mulut saja, hanya ngomong saja, berarti ia belum melakukan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak semua, dari cerita ini sebenarnya kita mau menggambarkan, dari perumpamaan itu ya Yesus mau bilang, semua kita, ya, ibu dan juga kalian semua adalah orang berdosa. Tetapi bagi Yesus, walaupun kita semua ini berdosa, ya, kita menolak seringkali kehendak Allah, ya. Kita tidak melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan minta kita tidak lakukan. Contohnya saja, kita bisa melawan orang tua, tidak mendengarkan orang tua, tetapi yang Tuhan Yesus mau dari cerita ini, dari perumpamaan ini tadi, mau mengingatkan kita supaya kita tidak melakukannya lagi. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Mendengarkan orang tua kita, mentaati orang tua kita. Kita bertobat. Bertobat berarti kita tidak mengulangi perbuatan kita yang salah, melainkan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Selain itu kita juga percaya kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan supaya nantinya kita masuk dalam kerajaan Allah yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita nantinya ketika saatnya tiba, ya. Tuhan akan menyediakan kerajaan surga bagi setiap anak-anaknya yang percaya, yang mau bertobat dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, anak-anak semua, dari rangkaian cerita ini tadi, ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak ada? Semua jelas? Jelas ya? Baik, kalau semuanya jelas, Ibu minta sekarang kalian berdiskusi. Karena kalian 8 orang, Ibu bagi dalam 2 kelompok, ya. Kelompok 1 nanti Agnes Dewi, Arga, Christine dan Hernando. Kemudian kelompok yang kedua, Patan, Renando, Irfan dan Noel, ya. Nah, silakan mengelompok. Kelompok 1 di sebelah sini, ya. Dewi, Arga, Christine dan Hernando. Sebelah sini kelompok 2. Silakan memisah ya. Iya. Patan, Fernando, Irfan dan Noel. Silakan. Nah, dalam diskusi ini dari cerita itu tadi, kalian menyebutkan sikap manakah yang Tuhan Yesus sukai dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, ya, dari perumpamaan tadi, ya. Nah, di sini Ibu bagikan lembar. Silakan nanti bekerja sama, karena dalam pembelajaran ini sikap kalian dinilai, pengetahuannya juga dinilai, dan keterampilannya juga dinilai, ya. Dari kerja kelompok atau diskusinya Ibu nilai nanti, ya. Jadi semuanya harus benar-benar bekerja sebagai tanggung jawabnya, ya. Ya, Ibu bagikan ya. Ini untuk yang kelompok 1. Ini untuk yang kelompok 2. Anak-anak, silakan dikerjakan, didiskusikan, ya. Didiskusikan. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berdiskusi. Nah,
Sudah? Nah, silakan mempresentasikan ke depan. Ya, silakan maju. Nah, kegiatan presentasi sudah selesai, diskusi sudah selesai. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalian mewarnai contoh sikap bertanggung jawab. Nah, ini penugasan ya. Nanti diwarnai dalam lembaran yang Ibu bagikan ini ya. Kalian warnai sebagai bentuk tanggung jawab ketik apa yang kamu lakukan di rumah. Jelas ya? Ibu bagikan. Dewi. Silakan bekerja. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan biar Ibu berikan nilai. Ya. Anak-anak semua sudah ya? Sudah dikumpulkan? Sudah Ibu beri nilai? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang tanggung jawab. Betul, tentang tanggung jawab ketika kita berada di rumah. Nah, menurut kalian apa sih tadi arti tanggung jawab? Arti tanggung jawab adalah ketika kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu sebagai wujud kesadaran diri kita. Ya, kita melakukan sesuatu, kita sudah sadar bahwa itu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, atau dengan kata lain, suatu keadaan yang menuntut kita untuk memikul tanggung jawab atau menanggung sesuatu, segala sesuatu. Itu arti dari tanggung jawab. Nah, contoh-contohnya apa saja tadi? Contoh-contoh yang bisa kita lakukan sebagai sikap bertanggung jawab di rumah. Apa, Tin? Melaksanakan tugas. Boleh melaksanakan tugas ya yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin anak kelas 2 seperti kalian disamakan dengan anak kelas 6. Ya, contohnya misalnya membawa piring. Disuruh sama mama membawa piring. Ya, tidak mungkin sama piring yang kalian bawa dengan anak-anak yang sudah usianya kelas 6. Jadi, kita melakukan tanggung jawab sesuai dengan usia kita. Apalagi contoh? Menyapu. Iya, betul. Nah, menyapu adalah bagian dari menjaga kebersihan rumah, ya. Itu sebagai salah satu contoh. Yang lain? Ada? Iya, itu sudah kita sebutkan sama-sama ya. Sebagai contoh sikap bertanggung jawab. Kalau sesuai cerita tadi apa? Anak tersebut mau melakukan tanggung jawabnya dan pergi ke kebun anggur untuk bekerja sesuai dengan perintah orang tuanya atau ayahnya. Nah, sikap bertanggung jawab itu perlu atau tidak? Perlu, bahkan sangat perlu. Betul, tepuk tangan semua. Sangat perlu. Menurut anak-anak sekalian, Yesus suka sama anak yang bertanggung jawab atau tidak? Tentu, hebat semua. Tuhan Yesus lebih suka kepada anak yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik di rumah, tanpa menunda-nunda. Nah, berbeda dengan orang atau kita yang sudah tahu itu tanggung jawab kita tetapi tidak dilakukan. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi tanggung jawab itu adalah ketika kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu sesuai dengan kesadaran. Kita sudah sadar ya bahwa itu adalah tanggung jawab kita atau kewajiban kita yang harus kita lakukan. Kita sadari ya, anak-anak semua. Dari kesimpulan itu, ada yang mau bertanya?
berdiri. Kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Siap? Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa upahku. Besar di sorga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa upahku. Besar di sorga. Betul. Terima kasih. Ya. Anak-anak semua silakan duduk. Ya. Kita mau berdoa. Ya. Kita berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami telah belajar tentang tanggung jawab kami ketika berada di rumah. Kami memohon Tuhan, berkati kami semua, supaya bisa mentaati orang tua kami dan melakukan tanggung jawab kami ketika kami berada di rumah kami masing-masing. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Mohon sertai, lindungi kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan hidup kami. Amin. Nah, anak-anak semua, Ibu bangga dengan kalian semua. Hebat, luar biasa anak-anak semua ya. Ibu rasa hari ini pembelajaran kita akhiri. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya bersama dengan orang tua. Dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran minggu depan, yaitu mengenai tanggung jawabku ketika berada di mana? Sekarang di sekolah. Iya, kita bertemu dalam pembelajaran mengenai tanggung jawabku ketika berada di sekolah. Anak-anak semua,